warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Widiani dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, angkatan 2018, kelas B, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa teknik asesmen dalam BK, di antaranya angket, wawancara, observasi, sosiometri, biografis, inventory tugas perkembangan AUM umum dan juga AUM PTSDL. Yang pertama, angket. Angket atau yang biasa disebut dengan kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner ataupun angket adalah daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan ataupun pernyataan-pernyataan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian atau konstruk variabel tertentu yang dikaji oleh peneliti. Tujuan angket yang pertama untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, yang kedua memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serta. Ada beberapa manfaat angket. Yang pertama untuk menjamin validalitas informasi yang diperoleh dengan teknik lain, yang kedua bahan pembuatan evaluasi program, dan yang ketiga untuk mengambil sampling sikap dan pendapat dari responden. Ada beberapa jenis-jenis angket. Yang pertama pengklasifikasian menurut subjek atau responden, yang kedua pengklasifikasian menurut strukturnya, yang ketiga pengklasifikasian menurut jenis pertanyaan, yang keempat pengklasifikasian menurut bentuk jawabannya. Beberapa skala pengukuran angket. Yang pertama skala Likert, yang kedua skala Goodman, yang ketiga skala rating, yang keempat skala sistematik diferensial. Langkah pengadministrasian angket. Yang pertama tahap persiapan yang terdiri dari penetapan topik, penentuan variabel, penentuan indikator, penentuan predikator, dan penyusunan pertanyaan atau item. Tahap pelaksanaan yang terdiri dari mempersiapkan angket, yang kedua menetapkan kapan angket akan disebar, yang ketiga merekap hasil angket. Adapun tahap ketiga yaitu analisis hasil yang terdiri dari pengelompokan variabel yang akan ditabulasi, penyokoran jawaban dan menghasilkan presentasi, kesimpulan dan penginterpretasian hasil, pelaporan dalam bentuk profil. Ada wawancara. Wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti. Adapun tahap wawancara yang pertama, tahap persiapan, mencakup langkah-langkah. Yang pertama, menetapkan topik, penentuan variabel, penentuan indikator, penentuan predikator, penyusunan pertanyaan dan item. Dua, tahap pelaksanaan mencakup langkah-langkah, mempersiapkan pedoman wawancara, menetapkan kapan dan di mana wawancara dilaksanakan, dan merekap hasil wawancara. Yang ketiga, tahap analisis hasil mencakup langkah-langkah, mengelompokkan variabel yang akan ditabulasi, penyokoran jawaban, kesimpulan, dan penginterpretasian hasil. Adapun syarat-syarat wawancara yang pertama, valid, relevan, tidak mengandung bias, dan juga komunikatif. Teknik dalam wawancara yang pertama, penampilan, yang kedua cara bertanya, dan yang ketiga cara menjawab. Tujuan wawancara adalah yang pertama untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Jenis wawancara yang pertama struktur dan kedua tidak terstruktur. Ketiga, ada observasi. Observasi merupakan suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek
secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tertentu. Observasi juga disebut sebagai aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. Bentuk observasi yang pertama, observasi partisipasi, yang kedua, observasi tidak terstruktur, yang ketiga, observasi kelompok. Observasi yang pertama, ruang atau tempat dalam aspek fisiknya, yang kedua, pelaku atau subjek, yaitu semua orang yang terlibat dalam situasi observasi, yang ketiga, jenis benda yang ada di tempat observasi, yang keempat, perbuatan, yaitu tindakan-tindakan tertentu yang muncul dari subjek maupun individu yang ada dalam situasi observasi. Kejadian atau peristiwa, yang keenam, waktu, yang ketujuh, tujuan yang ingin dicapai orang yang melakukan observasi, dan yang ke-8, perasaan dan emosi yang dinyatakan oleh subjek. Tujuan observasi yang pertama dilakukan untuk menggambarkan suatu objek dan segala yang berhubungan dengan objek penelitian melalui pengamatan dengan menggunakan panca indera. Yang kedua dilakukan untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai objek yang diamati, di mana kesimpulan tersebut disusun dalam laporan yang relevan dan bermanfaat bagi bahan pembelajaran. Yang ketiga dilakukan untuk mendapatkan suatu data atau informasi yang dapat dibagikan kepada pihak lain dalam bentuk karya ilmiah ataupun non ilmiah. Keempat, ada sosiometri. Sosiometri merupakan suatu metode untuk memperoleh data tentang hubungan sosial dalam kelompok yang berukuran kecil sampai sedang, berdasarkan referensi pribadi antara anggota-anggota kelompok. Tujuan sosiometri adalah untuk melihat dan memahami individu, khususnya dalam bidang sosial, mengetahui status sosial dalam kelompok menurut pandangan anggota-anggota kelompok yang lain. Kriteria hubungan sosial. Yang pertama, frekuensi hubungan, yaitu sering tidaknya anak atau individu tersebut bergaul. Yang kedua, intensitas hubungan, yaitu segi mendalam tidaknya orang atau anak di dalam pergaulannya atau intim tidaknya mereka bergaul. Yang ketiga, populasi hubungan, yaitu mencakup banyak sedikitnya teman bergaul. Jenis-jenis sosiometri. Yang pertama, nominatif, yang kedua, skala bertingkat, dan yang ketiga, siapa dia. Adapun tahap-tahap sosiometri, yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap penutup. Ada metode biografis. Metode biografis merupakan cara memahami individu dan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis dia sendiri ataupun yang ditulis orang lain. Bahan-bahan biografis yang banyak digunakan untuk memahami individu adalah biografi, autobiografi, buku harian, kenang-kenangan masa muda, dan juga case story. Pertama, biografi. Biografi adalah tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis orang lain. Biografi berisi gambaran tentang kejadian-kejadian penting yang dialami seseorang dalam hidupnya yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi orang tersebut. Kedua, autobiografi. Autobiografi adalah tulisan mengenai gambar tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadinya yang ditulis oleh individu itu sendiri. Yang ketiga, ada buku harian. Buku harian ditulis seseorang biasanya berisikan hal-hal yang tidak mungkin dikatakan kepada orang lain, merupakan tempat curhat bagi penulisnya. Yang keempat, kenang-kenangan masa muda. Kalau buku harian kebanyakan dibuat oleh anak-anak pada masa remaja, maka kenang-kenangan masa muda ini kebanyakan dibuat oleh mereka yang telah melewati masa setengah umur. Yang kelima, ada case story.
Case story sebenarnya merupakan penggunaan berbagai sumber biografis untuk keperluan analisis suatu gejala. Keenam, ada inventory tugas perkembangan. Inventory tugas perkembangan atau yang biasa disingkat dengan ITP adalah instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Tingkat perkembangan dalam ITP terdiri dari 7 tingkatan, yaitu yang pertama, tingkat inklusif, yang kedua, tingkat perlindungan diri, yang ketiga, tingkat konformistik, yang keempat, tingkat sadar diri, yang kelima, tingkat seksama, keenam, tingkat individualistik, yang ketujuh, tahap otonomi. Pun aspek yang diungkap dalam inventory tugas perkembangan yaitu yang pertama, landasan hidup religius, yang kedua, landasan perilaku etis, yang ketiga, kematangan emosional, yang keempat, kematangan intelektual, yang kelima, kesadaran tanggung jawab, yang keenam, penerimaan diri dan pengembangannya, yang ketujuh, kemandirian perilaku ekonomi, yang kedelapan, wawasan dan persiapan karir, yang kesembilan, kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan yang ke-10 persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Itu ada aum umum. Aum umum merupakan salah satu jenis teknik tes yang digunakan oleh konselor untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh konseling. Adapun aum umum ini dikelompokkan dalam 10 bidang masalah, yaitu yang pertama jasmani dan kesehatan, yang kedua diri pribadi, yang ketiga hubungan sosial, yang keempat ekonomi dan keuangan, yang kelima karir dan pekerjaan, yang keenam pendidikan dan pelajaran, yang ketujuh agama, nilai dan moral, yang ke-8 hubungan bunda-budi dan perkawinan, yang ke-9 keadaan hubungan dalam keluarga, yang ke-10 waktu senggang. Aum umum terdiri dari dua, yakni tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umum aum umum untuk diperoleh data hasil pengukuran terhadap kondisi tertentu klien. Tujuan khususnya yakni dapat dikaitkan dengan fungsi konseling. Kegiatan ini didominasi oleh fungsi pemahaman. Selain itu juga fungsinya yakni fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pengembangan, fungsi pemeliharaan, dan juga fungsi advokasi. Terakhir ada AUM PTSDL. AUM PTSDL adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengungkap bagaimana siswa belajar. Melalui instrumen ini, berdasarkan jawaban siswa diharapkan mampu mengungkap mutu belajar siswa sekaligus mengungkap masalah-masalah siswa yang berkaitan dengan belajar. Tujuan AUM PTSDL yaitu untuk mengungkap masalah-masalah yang secara khusus berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik di sekolah, di rumah, ataupun di tempat lain. Selain itu juga AUM PTSDL membantu siswa untuk menyampaikan masalah yang dihadapinya, terutama yang berkaitan dengan cemas kehidupan sehari-hari, khususnya masalah belajar. PTSDL memiliki karakteristik mempunyai 4 format, yaitu format 1 untuk mahasiswa, format 2 untuk siswa SLTA, format 3 untuk siswa SLTP, dan format 4 untuk siswa SD. AUM PTSDL memuat berbagai pernyataan masalah yang mungkin dialami oleh siswa yang dikelompokkan dalam 5 aspek. Yang pertama, prasyarat penguasaan materi pelajaran, yang kedua, keterampilan belajar, yang ketiga, sarana belajar, yang keempat, diri pribadi, yang kelima, lingkungan belajar dan sosio-emosional. Penyelenggaraan AUM PTSDL sebaiknya diselenggarakan pada setiap semester atau 2 tahun sekali dan dilaksanakan pada umumnya sekitar 40 menit.